الرحيم الحمد لله ذي الفضل والإنعام شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام أما بعد Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam kajian online yang insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita yang berjudul Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, yakni bingkisan untuk orang-orang yang beriman yang berupa pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Sebuah karangan yang luar biasa yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh As-Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan lalu kita telah bersama-sama membahas muqaddimah dari kitab beliau ini, dan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang pertama yang beliau beri judul Fi Bayani Mata Furida Saumu Syahri Ramadhan 'ala al-Ummah, yakni penjelasan terkait kapan umat ini mendapatkan kewajiban puasa Ramadan. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, sedikit kita ingin menyampaikan salah satu di antara renungan yang seharusnya kita renungkan selama kita berada di rumah dikarenakan adanya wabah yang sedang menjalar di negeri kita ini. Renungan itu adalah tidak ada satupun musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada suatu negeri kecuali sebab utamanya adalah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab utamanya adalah dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan apapun musibah yang menimpa kalian tidaklah terjadi kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak mengampuni dari kesalahan-kesalahan kita. Dan wabah ini adalah musibah, dan kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian sebab utamanya adalah karena pelanggaran kalian terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah. Maka hendaknya kita renungkan
akibat daripada dosa yang telah kita lakukan. Kalau dengan wabah ini saja kita aktivitasnya sudah terbatas, bahkan terhenti, bagaimana kalau kemudian azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat lagi? Naudzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwa ma nuzzila bala'un illa bidzambin. Tidaklah suatu musibah itu turun melainkan sebabnya adalah dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sebab bertaubat kepadanya. Maka di antara renungan yang dapat kita lakukan sekarang adalah mengingat-ingat amalan-amalan kita. Sudahkah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah belum? Masih adakah pelanggaran yang kita lakukan? Jika masih, maka kita kembali kepada Allah, bertaubat dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama dari pembahasan kitab yang beliau tulis, yakni Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau memulai pelajaran pertama ini dengan membawakan salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan beliau juga mengisyaratkan ayat-ayat setelah itu, yakni 183 sampai 185. Maka yang di rumah bisa melihat surat yang tadi kita sampaikan. Ini surat Al-Baqarah, bisa melihat di mushafnya masing-masing. Ayat 183 sampai 185. Ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan. Namun dalam kitab ini beliau hanya membawakan ayat yang ke-183, ayat yang sering kita dengar dan insya Allah akan sering kita dengar pula nanti ketika bulan Ramadan telah masuk. Bahkan di tempat saya ini biasa dijadikan untuk sholat taraweh. Jadi dalam satu rakaat cuma satu ayat. Apa ayatnya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, terlebih dahulu kita sampaikan beberapa hal terkait dengan panggilan Allah ini. Yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang ada di dalam kitab
Nidaatur Rahman li Ahlil Iman yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada 90 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dan beliau menulis kitab Nidaatu Ar-Rahman li Ahlil Iman, yakni terkait dengan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada 90 ayat di berbagai surat. Di surat Al-Baqarah di sana ada, kemudian nanti yang terakhir ada di surat At-Tahrim. Karena setelah surat At-Tahrim sudah tidak ada lagi ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuha masih ada. Ya. Misalnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir ada, tapi ini yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sini ada satu PR mungkin bagi kita untuk mencatat benarkah ada 90 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana caranya? Caranya adalah tatkala nanti kita masuk pada bulan Ramadan, biasanya kita punya target untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka dalam waktu atau kurun waktu kita membaca Al-Quran itu, ketika bertemu dengan surat atau ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ditulis ya, surat apa dan ayat berapa. Di Al-Baqarah sudah nemu 5 misalnya atau 4, kemudian masuk di surat Ali Imran, ketemu lagi ternyata, tulis surat Ali Imran ayat sekian. Terus sampai surat terakhir At-Tahrim, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka ini PR bagi kita supaya nanti ketika membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah di bulan Ramadan dicatat mana yang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini semoga juga dihitung sebagai bentuk tadabbur kita terhadap Al-Quran. Karena selama ini ketika kita membaca Al-Quran hanya sekedar apa? Ya membaca saja. Membaca artinya juga mungkin sebentar, bahkan mungkin sangat jarang sekali. Maka semoga dengan ya menulis, syukur kalau bisa menulis ayatnya sampai ya ayyuhalladzina amanu kemudian seterusnya itu sampai selesai ditulis. Ini surat ya apa, ayat berapa. Nah, ini semoga menjadi apa? Tadabbur kita terhadap Al-Quran. Karena diantara yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran tidak cuma membaca, tapi tadabbur. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa bahasa Arab, maka nanti melihat dalam terjemahannya. Ini poin pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu, bahwa ada 90 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. PR-nya silahkan untuk mencarinya selama nanti membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Poin yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ingat ya ayyuhalladzina amanu, karena di sana ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ini beda. Ya, ada pula ya ayyuhan nas, nah ini beda lagi. Tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini ada faedahnya. Ada 2 faedah. Faedah yang pertama adalah menunjukkan bahwa ayat tersebut termasuk ayat madaniyah.
Sekali lagi, ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa ayat itu termasuk ayat madaniyah. Apa ayat madaniyah? Banyak orang yang mengartikannya dengan ayat yang turun di kota Madinah. Padahal yang tepat wallahu a'lam bishawab, ayat atau surat madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah dari kota Madinah. Adapun ayat makkiyah yang biasanya diartikan dengan ayat yang turun di Mekah, maka yang tepat adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Itu makna dari makkiyah dan madaniyah. Jadi nanti langsung kita dapat ilmunya bahwa kalau ada ya ayyuhalladzina amanu berarti ini ayat madaniyah. Kemudian faedah yang kedua, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang diperintahkan atau larangan atau kejelekan yang dilarang. Sekali lagi, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa setelah panggilan itu pasti ada kebaikan yang diperintahkan atau kejelekan yang dilarang. Maka ini juga bagian dari kita tadabbur Al-Qur'an. Ketika kita membaca kemudian mendapati ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita perhatikan potongan ayat setelah itu. Bisa dipastikan kebaikan yang diperintahkan atau kalau tidak kejelekan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu apa? Kutiba alaikumus siyam. Sebuah kebaikan, yaitu apa? Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Berarti perintah untuk puasa. Di ayat yang lain Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti di situ ada perintah untuk bersabar dan perintah untuk apa? Salat. Atau perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara salat dan juga bersabar. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian atau menyakiti orang yang diberi sedekah tersebut. Berarti di situ ada apa? Kejelekan yang dilarang. Berarti kita tidak boleh untuk mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, karena itu bisa membatalkan sedekah kita. Kita juga tidak boleh menyakiti kepada orang yang telah kita beri sedekah, karena itu juga akan menjadikan sedekah kita ini batal. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, idza sami'tallaha yaqul, apabila kamu membaca Al-Qur'an dan mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah kupingmu baik-baik. Ya. Buka lebar kupingmu baik-baik, dengarkan. Fa innahu khairun yu'maru bi, karena setelah panggilan itu kalau tidak kebaikan yang diperintahkan, au syarrun yunha an, ada kejelekan yang dilarang. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya
tatkala kita membaca ayat kemudian bertemu dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita dengarkan baik-baik apa yang Allah serukan kepada kita. Karena panggilan itu adalah panggilan kepada kita. Ya. Kita ini orang yang beriman, maka dipanggil sama Allah. Maka pasti setelah panggilan itu ada sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, kejelekan yang dilarang. Kalau kita dipanggil sama raja, ya, sama pemimpin perusahaan misalnya, dengarnya luar biasa. Tapi ketika dipanggil oleh Allah lewat begitu saja. Nah, ini bagaimana? Maka mulai sekarang setelah kita tahu ternyata ya ayyuhalladzina amanu ini ada panggilan dari Allah, dan di situ setelahnya pasti akan ada beberapa kebaikan ataupun kejelekan yang dilarang, maka hendaknya kita dengarkan baik-baik sebagaimana arahan dari Abdullah bin Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak, dengarkan baik-baik. Ya, basa Jawane rungokno, perhatikan baik-baik. Tip itu tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya amanu. Tip. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Wal ayatu ba'daha, setelah beliau menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 183, beliau juga mengisyaratkan supaya ayat-ayat setelahnya dilihat, yakni 184, 185. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Faqad dzakarallahu subhanahu fi hadhil ayatil karimah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia ini, annahu kataba as-siyama ala hadhil ummah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada umat ini, kama kataba ala man qablaha minal umam, sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum umat ini. Wa kataba, kata kataba yang di dalam ayat diganti dengan kutiba, ya, dengan isim majhul, dengan fi'il majhul, ya, kutiba diwajibkan, ya, bimakna fridho atau farodho, ya, diwajibkan sama. Fasyam mafrudun ala hadhil ummah wa ala al-ummami qablaha, maka puasa itu ibadah wajib atas umat ini dan juga umat-umat sebelum kita. Dan nanti kita akan ketahui bagaimana, ya, umat terdahulu berpuasa. Beliau akan menjelaskan di penjelasan berikutnya. Qala ba'dul ulama fi tafsiri hadhil ayah, berkata sebagian ulama terhadap tafsir ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 183. Mereka mengatakan ibadatus siyam maktubatun 'alal anbiya. Kata para ulama, ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan atas para nabi, wa ala umamihim, dan juga atas umat-umat mereka. Jadi para nabi itu juga diwajibkan untuk berpuasa, demikian pula umat mereka. Min Adama ila akhir dahr, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, akhir dunia ini mereka diwajibkan untuk berpuasa. Ini dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ibadatus siyam maktubatun 'alal anbiya'i wa 'ala ummamihim min Adam alaihi salam ila akhir dahr. Ibadah puasa itu wajib bagi para nabi, ya, bukan cuma Nabi Muhammad tapi para nabi, berarti nabi-nabi yang lainnya juga, dan juga atas umat-umat mereka sendiri dari Nabi Adam sampai akhir kehidupan ini. Wa qad dzakarallahu dzalik, dan Allah telah menyebutkan hal itu dalam ayat tadi, kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Li'anna syai'a syaqqa, karena sesungguhnya sesuatu yang berat, idza amma atau umma sahula fi'luhu 'alan nufus. Sesuatu yang berat kalau sudah menjadi perkara umum, dilakukan oleh orang yang banyak, sahula fi'lu, akan menjadi ringan
ketika melakukannya, ala nufus, terhadap jiwa-jiwa kita. Ya. Puasa mungkin berat kalau hanya dilakukan oleh segelintir orang, sedangkan yang lainnya tidak puasa. Atau mungkin puasa akan terasa berat jika hanya diwajibkan oleh umat ini saja, sedangkan umat yang dahulu tidak diwajibkan. Maka ketika sesuatu yang sulit dikerjakan atau berat dikerjakan, tapi kalau sudah diwajibkan atas seluruhnya, itu akan menjadi ringan. Dan itu sudah kita ketahui bersama. Ya, meja ini kalau diangkat satu orang mungkin berat, tapi kalau diangkat 2 orang akan semakin ringan, 3 orang semakin ringan, 4 orang semakin ringan, dan terus. Dan ibadah puasa pun kita rasakan. Ya. Puasa Ramadan 1 bulan penuh, masya Allah kuat. Tapi ketika membayar hutang, walaupun cuma 1 hari, luar biasa. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu pun susahnya luar biasa. Padahal terkadang masih boleh dicicil. Ya, nggak harus berurutan. Walaupun itu yang terbaik, tapi ternyata apa? Sulit, karena ternyata sebagian orang mereka sudah tidak lagi berpuasa. Tapi bulan Ramadan semuanya berpuasa, dan jarang dan dari mereka yang tidak, makanya akan menjadi apa? Lebih enak untuk dikerjakan. Fasyamu idan faridatun ala jami'il umam. Kalau begitu, kata beliau, puasa itu wajib atas seluruh umat. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuhu, sekalipun berbeda tata caranya dan juga waktunya. Ya. Ini jadi sekalipun berbeda tata cara dan waktunya, tapi poin yang dapat kita ambil bahwa puasa itu kewajiban atas seluruh umat. Qala Sa'id bin Jubairin. Sa'id Ibnu Jubair, beliau pernah mengatakan, ya, beliau menceritakan bagaimana cara puasanya orang-orang terdahulu. Kana saumu man qablana, puasanya orang-orang terdahulu sebelum kita, minal atamati ilal lailatil qabilah, dimulai dari gelapnya malam sampai malam berikutnya. Ya, masya Allah. Jadi semenjak terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari di hari berikutnya, ya, itu puasanya orang-orang terdahulu. Bahkan disebutkan ketika seseorang tertidur, ya, kemudian bangun padahal belum pagi, masih malam, maka ketika itu tidak boleh makan sampai tenggelamnya matahari di esok harinya. Ya, di hari berikutnya. Ini berat. Ya. Jadi misalnya terbenamnya matahari tadi sudah mulai puasa, kemudian jam 7 setelah Isya dia tidur, bangun jam 10, ya, masih malam. Ketika itu dia tidak boleh makan apapun, langsung harus apa? Tetap berpuasa sampai besok tenggelamnya matahari. Adapun di syariat kita jam segitu masih boleh makan. Ya. Bahkan menjelang adzan subuh kita masih boleh makan, yaitu makan sahur. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, puasa kita dengan puasa umat terdahulu itu ada perbedaan. Di antara perbedaannya adalah di waktu puasanya, yaitu di makan sahurnya. Kata Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahr. Perbedaan antara puasa kita dengan ahlul kitab adalah dalam masalah. Ya, maka dengan adanya makan sahur itu satu kemudahan dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Hasan bahwa puasa Ramadan itu juga diwajibkan atas orang-orang Yahudi. Akan tetapi kemudian mereka meninggalkannya dan mereka cuma puasa 1 hari dalam setahun, dan mereka menganggap bahwa puasa mereka itu mereka lakukan di hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan mereka berdusta. Dan ya, kali dalam 1 tahun. Wa kana shaumu aidan wa demikian pula puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang Nasrani.
Namun setelah mereka berpuasa dengan waktu yang sangat panjang, kemudian puasa mereka pun berbenturan atau bersamaan dengan musim panas yang sangat luar biasa, dan itu menjadikan mereka berat, ya, karena mereka harus safar, mereka harus mencari maisha, ya, mencari penghidupan, ya, itu berat. Maka kemudian bulatlah kesepakatan ulama mereka dan pembesar-pembesar mereka untuk menjadikan puasa mereka hanya dalam satu musim dari tahun, ya, dari satu tahun itu, antara musim dingin dan musim panas. Faja'aluhu fir rabi', dan mereka menjadikan puasa mereka di musim semi. Kemudian setelah mereka akan berpuasa, dikatakan kepada mereka, zidu fihi asyrata ayyam kafaratan lima sona'u, tambahkan hari puasa kalian 10 hari sebagai penebus dari apa yang telah mereka lakukan. Fasara arba'in, maka puasa mereka pun menjadi 40 hari. Ya, puasanya orang Nasrani dulu 40 hari. Nah, ini ada perbedaan dengan puasa umat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ai bisababi shaum, dengan sebab berpuasa, kata Syekh Saleh, fasaumu yusabbibut taqwa, puasa itu bisa menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah, ya. Lima fihi min qahrin nafsi, ya, karena di dalam ketakwaan itu atau dalam puasa itu ada bentuk menundukkan jiwa, menundukkan nafsu, wa kasri syahwat, dan menghancurkan syahwat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan bahwa fi awalil Islam, di awal Islam itu ada dua pilihan, kata beliau, yaitu antara bainas saumi wal fidyah, antara puasa dan awal Islam boleh seseorang memilih antara puasa atau kalau tidak puasa bayar fidyah. Mau sakit tidak sakit, mau safar tidak safar, kalau dia memilih untuk tidak puasa, dia harus membayar fidyah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam ayat yang selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka harus mengeluarkan fidyah sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa ingin berbuat baik, maka dia telah melakukan kebaikan, ya, kebaikan untuk dirinya. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik dari kalian. Namun kemudian summa nusikha at-takhyiru bi ijabi shaumi aina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus pilihan itu dan hanya mewajibkan puasa itu sendiri. Ya, jadi sudah tidak ada pilihan. Semuanya harus berpuasa. Ya, berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Apa hikmah? Ya, dahulu harus ada pilihan dulu, ya, antara puasa sama fidyah, kemudian setelah itu diwajibkan puasa saja. Apa hikmahnya? Kata beliau, wa hikmatu dzalika at-tadarruj fit tasyri'. Ya, hikmahnya adalah adanya tahapan di dalam syariat ini. Ya, warifqi bil ummah, dan juga berlemah lembut kepada umat. Ya, ini hikmahnya. Jadi dalam beberapa syariat ini Allah mensyariatkan sesuatu itu bertahap, nggak langsung begitu frontal, tapi apa? Bertahap. Misalnya puasa ini tadi, ya, dahulu di awal Islam seseorang boleh tidak berpuasa tapi harus bayar fidyah. Ada juga syariat yang lain seperti pengharaman khamr, ya, minum-minuman keras itu juga bertahap, tidak langsung diharamkan oleh Allah. Kemudian juga dalam sholatnya kaum muslimin ketika itu, ya, yang tadinya tidak menghadap Ka'bah kemudian diganti dengan menghadap Ka'bah, itu juga perlu tahapan dan sebagainya. Jadi ada beberapa, ya, syariat yang itu dilakukan dengan cara bertahap.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, lakinnas sahih, tapi yang sahih annal ayata mansukhatun fi haqqil qadir 'ala siyam. Ya. Ayat tadi hukumnya dihapus bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Oh, yang mampu untuk berpuasa, ya. Jadi dihapus. Bagi yang mampu puasa harus berpuasa. Wa amma fi haqqil ajiz anis siyam. Adapun orang yang tidak mampu untuk berpuasa li kibrin au kibarin, ya, karena sudah tua renta, tidak mungkin bisa berpuasa, au maradin la yurja bara'uhu, atau sakit yang tidak mungkin untuk diharapkan kesembuhannya, fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim. Ya, hukum ayat ini tidak dihapus dari mereka. Falahum ayyuftiru, maka mereka boleh berbuka, wayut'imu an kulli yaumin miskina, tapi mereka harus membayar fidyah dengan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Walaysa 'alaihim qada'un, dan tidak wajib bagi mereka untuk qada'. Jadi dari pernyataan beliau ini, orang tua yang sudah renta dan tidak mungkin dia sanggup untuk berpuasa, atau yang kedua sakit yang tidak akan harapkan kesembuhannya, maka bagi mereka boleh tidak puasa, tapi mereka harus membayar fidyah, ya. Sehari ngasih makan satu orang miskin, ya. Sehari dari puasa yang dia tinggalkan ngasih makanan kepada orang miskin. Berapa ukurannya? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, yaitu setengah sok. Setengah sok. Kalau satu sok katakanlah 3 kilogram, maka setengah sok berarti 1,5 kilogram. Makanan pokok, ya, beras beserta lauknya, walaupun mentah, ya, karena caranya bisa demikian. Jadi ngasih fidyah itu bisa berupa makanan yang masih mentah, beras sama lauknya misalnya, kemudian diantarkan ke rumah fakir miskin. Atau cara yang kedua seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah tua dan tidak bisa berpuasa, beliau mengumpulkan orang-orang di rumahnya sebanyak 30 orang fakir miskin yang wajib diberi, kemudian mereka disuruh makan di rumah beliau. Ya, itu cara yang kedua untuk membayar fidyah, dan tidak ada qadha atau mengganti di hari yang lain bagi mereka. Amma ghairuhum, adapun selain dari mereka, yaitu orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan orang yang sudah tua renta, fal wajibu alaihim as-shaum, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Faman aftara li maradin aridin aw safarin, barang siapa yang tidak berpuasa gara-gara sakit yang dia terima, atau gara-gara dia safar, ya, sakitnya ini masih bisa diharapkan sembuh, atau karena safar, fa innahu yajibu alaihil qadha, maka bagi dia adalah qadha, bukan bayar fidyah. Jadi qadha, ya, mengganti di hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, sakit di sini, sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata beliau, waqad furidha siyamu syahri Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, sungguh puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah untuk umat ini pada tahun kedua Hijriyah. Ya, jadi kalau tadi judulnya adalah kapan umat ini diwajibkan puasa, ini jawabannya. Umat ini diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriyah. Wa shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata Ramadanat, dan Rasulullah berpuasa selama umur hidupnya sebanyak 9 Ramadan. Ya, 9 Ramadan, 9 kali Ramadan. Wa shara shaumu Ramadan hatman, dan jadilah puasa Ramadan itu sebagai sebuah ketetapan atau kewajiban, wa ruknan min arkanil Islam, dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam.
Man jahada wujubahu kafara. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia terancam hukuman kufur. Ya, perbuatan mengingkari itu adalah perbuatan kufur. Wa man aftara min ghairi udhrin. Dan barang siapa yang tidak berpuasa tanpa ada alasan yang syar'i, wa huwa muqirrun biwujubihi, sekalipun dia masih meyakini akan kewajiban Ramadan, faqad fa'ala dzanban 'azima, dan maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, karena ada orang yang tidak berpuasa walaupun dia meyakini puasa itu hukumnya wajib, tapi dia tidak puasa ya tanpa ada alasan yang syar'i, tidak sakit, tidak safar, ya dia sehat-sehat saja, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Yajibu ta'ziruhu, maka wajib ditegur, wa rid'uhu alaihi, wajib dijauhi, wa alaihi taubatu ilallah, dan wajib bagi orang tersebut untuk bertobat kepada Allah, wa qada'u ma uftira atau ma aftara, dan dia harus mengqadha, menggantinya di waktu yang lain. Hada wa billahi taufiq, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan itu adalah penjelasan dari pelajaran pertama dari Syekh Shalih bin Fauzan di dalam kitab beliau Ithafu Ahlil Iman bidurusi Syahri Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang masih bisa bertemu dengan Ramadan, dan semoga bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah di kesempatan yang lainnya kita akan lanjutkan di pelajaran yang kedua biidznillah subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.